Marawis dari pengurus cabang Nadatul Ulama Kabupaten Muara Enim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma'ba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi video cuplikan peresmian gereja Katolik di Muara Enim, Sumatera Selatan yang diisi oleh tim Marawis dari Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kami sudah membuat pembahasan mengenai masalah ini. Dan rupanya sampai hari ini kejadian ini mengundang banyak komentar. Salah satunya kita akan menyimak bagaimana komentar dari channel Ustadz Alfian Tanjung. Kita langsung saja simak videonya. Itulah Islam Nusantara. Saya sudah tanyakan pada teman-teman saya yang juga orang-orang NU, ya seperti Kiai Haji Lutfi Basori, Idrus Romli, dan sederet nama-nama ulama-ulama yang juga kapasitas keilmuan dan jenjang kependidikan yang mereka lalui, termasuk Kiai Haji Khalil Nafis. Mereka, sepengetahuan saya, tidak akan mungkin meridoi hal yang seperti ini. Betul. Jadi lagi-lagi pertanyaannya, apakah bisa dibacakan bahwa Nasakom Jilid 2 semakin menyengat? Dan untuk ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya yang menekuni gerakan komunisme PKI mengingatkan, apakah Nasakom yang bersatu yang menghancurkan kepala batu, Nasakom bersatu hancurkan kepala batu. Wah, itu nyanyi-nyanyian mereka yang dialamatkan kepada orang-orang NU, pada orang Muhammadiyah, pemuda Ansor alias Banser, dan pemuda Muhammadiyah Kokam. Jadi catat baik-baik bahwa yang namanya Nasakom adalah sebuah kesatuan yang mengingkari alam, mengingkari fitrah insaniyah, dan perihal peresmian gereja ini adalah salah kaprah, salah arah, salah ajaran, salah urus, Betul. salah asuhan, salah semua. Gitu Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian, menurut saya ini sangat tidak sesuai dengan ajaran NU, Bu Alfian. Ya, Karena betul. kalau NU beneran, ya mereka pasti sesuai lah dengan Kiai Haji Lutfi Basori, dengan Kiai Haji Khalil Nafis lah minimal yang terdekat ya Bu Alfian. Iya. Karena ini hal-hal ini sering Bu Alfian hanya untuk biar dianggap toleransi lah. Bener ya Bu Alfian sampaikan, Islam Nusantara lah, baca Quran pakai langgam Jawa lah. Nah ini kan menurut saya jadi merendahkan ajaran Islam kalau menurut saya Bu Alfian. Jadi apa ya? Hal ini terulang dan terulang. Menurut Bu Alfian apa motif ini terulang terus Bu Alfian? Dan kalau kita komplain, justru kita yang diserang. Wah, kalian ini tidak toleransi, biarkanlah orang. Tapi setahu saya Bu Alfian, orang gereja tidak pernah ngemis supaya mereka itu qasidahan, marawis atau salawat di gereja. Itu setahu saya Bu Alfian. Bisa jadi mereka yang ngemis ngisi di gereja. Gimana Bu Alfian? Ya, kalau orang pengemis berarti dapat sesuatu. Asal Nah, mungkin yang paling prinsip Bung Kameramen, pada bulan Maret 2022 ya, atau 2021, itu kan sempat diproklamasikan pengocoran dana untuk moderasi beragama. Iya. Jadi sebenarnya ini kan adalah program deislamisasi yang pernah dicanangkan sejak tahun 60-an, 70-an. Ya kan dulu ada statement Islam yes, Partai Islam no, gitu. Betul. Segala macam. Jadi kalau ditanyakan ada apa, kenapa, yang jelas ini merupakan sesuatu yang memiliki alokasi, sesuatu yang memiliki dasar konstitusi menurut tafsiran mereka, dan sesuatu yang memang mereka punya nyali karena mereka merasa akan di backup oleh media maupun oleh aparat terkait. Betul. Nah jadi lagi-lagi buat kita semua, peristiwa ini memang betul bukan peristiwa yang pertama, karena kemarin-kemarin kita juga mendengar ada banyak hal. Dan sekali lagi, inna dinna indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Islam itu adalah agama yang menghormati, bertoleransi dengan agama lain, tetapi kita tidak mau mencampur adukan agama kita dengan agama lain. Nah. Dan catat baik-baik, dalam forum-forum Islam pun kita tidak merasa berkepentingan
tidak berkebutuhan, bahkan mungkin tidak akan pernah mengizinkan adanya tradisi atau lagu-lagu gereja di dalam masjid atau pesantren. Itu jelas ada tindakan mengemis yang tadi disebutkan oleh Bung Kameramen, yaitu tindak, nanti silakan para pengemisnya waiting list lah ya. Ini Anda sebenarnya mau ngamen di mana lagi, mungkin bukan pengemis lagi, terlalu berat, ngamen kali ya. Jadi pengamenan ini akan kemana-mana. Dan yang jelas saya punya harapan agar PBNU dengan bidang terkaitnya agar mengumumkan bahwa hal ini tidak dibenarkan menurut ketentuan syariat Islam yang berdasarkan syariat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi NU ini kan organisasi Islam, pedoman Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi bermain-main dengan agama lain, dengan acara-acara yang mungkin bukan peribadatan yang sifatnya makhdoh, tetapi itu kan budaya dan penampakan yang tidak pernah dicontohkan di negara-negara lain. Betul. Ya, ini konyol-konyolan, dan ini merupakan sebuah pengamalan dari Islam Nusantara yang mempertegas bahwa Islam Nusantara itu telah merancukan pemahaman keislaman sesuai dengan ajaran Islam. Saya Alfian Tanjung sangat meyakini bahwa amalan yang dilakukan dalam peresmian gereja di Sumsel Tanjung Enim. Ya saya pikir ulama Tanjung Enim di sana juga kan dekat dengan Pak Ustadz Abdul Somad, mungkin perlu juga nanti diberikanlah pandangan-pandangan keagamaan yang mendalam. Ya, kaum muslimin, itulah ulasan dari Ustadz Alfian Tanjung tentang peresmian gereja di Tanjung Enim yang dimeriahkan dengan tim Marawis dari Nahdlatul Ulama. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan Ustadz Alfian Tanjung bahwa itu adalah cara mereka untuk mengamen. Tapi kenapa bisa sebegitu parahnya? Hanya karena duit, akidah mereka sampai digadaikan. Apalagi dengan alasan toleransi, kan parah itu namanya. Tapi kalau tanggapan kami kaum muslimin, itu semuanya terjadi karena kebodohan. Murni karena kebodohan, karena kejahilan. Jadi orang-orang yang disebut kiai, yang disebut ulama, yang ada di Muara Enim khususnya, yang membenarkan kejadian tersebut, mereka itu jahil, mereka bodoh. Meskipun disebut ulama, itu namanya ulama su'. Dan penyebab menjadi ulama su', ya kebodohan. Karena kebodohan itu sumber dari segala kesesatan, sumber dari segala malapetaka di dalam agama Islam. Kalau urusan kemanusiaan, iya, toleransi silahkan. Saling bantu, saling tolong-menolong, saling berbuat kebaikan. Tapi urusan agama tidak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tidak ada toleransi dengan orang-orang kafir untuk masalah agama. Mau toleransi apanya? Sampai kapanpun mereka akan menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang salah, agama yang sesat. Begitu juga kita orang Islam. Meyakini selain Islam, maka dia bukan agama dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Jadi mau mengambil toleransi dari sisi mananya kalau di dalam agama? Orang-orang kafir mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu, menyembah hewan dan sebagainya, dan menganggap orang-orang yang menyembah Allah itu salah total. Makanya mereka tidak menyembah Allah. Begitu juga kita orang Islam, menganggap selain Allah maka dia sesembahan yang batil, karena dia makhluk, dia diciptakan, sedangkan Allah Maha Pencipta. Jadi mau toleransi di mananya? Secara akidah saja itu sudah jelas-jelas bertolak belakang. Tidak mungkin berjalan beriringan. Dan kalau kita mendakwahkan tauhid di hadapan orang-orang kafir, mereka pasti panas, mereka pasti marah, mereka pasti tidak terima. Karena Tuhan mereka dianggap batil. Begitu juga dengan kita. Kalau tauhid kita benar, kita tidak akan ridho ada orang yang mendakwahkan agar menyekutukan Allah. Jadi masalah agama ini tidak ada toleransi. Ya, tidak akan ada namanya toleransi di dalam agama.
Jadi toleransi di dalam agama yang digembar-gemborkan itu semuanya bohong. Itu cara orang kafir melemahkan akidah umat Islam. Dan tujuan orang kafir tidak lain adalah agar agama Islam ini lenyap. Lenyap. Kita tidak usah bicara banyak-banyak dalil. Cukup baca dan fahami firman Allah, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kalau Anda faham terhadap ayat ini, insya Allah Anda akan tahu bahwa toleransi di dalam agama itu adalah sebuah hal yang tidak dibenarkan selama-lamanya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.